sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ingkang kawula hormati para sesepuh, para imam, para ustad, para alim yang saya hormati, kepada Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Ibu sekalian jamaah haji tahun niki ya 2023 yang semoga hajinya kemarin diberikan mabrur dan semoga memberikan efek terhadap keimanan dan ketakwaan panjenengan sedaya hingga akhir hayat, diberikan nikmat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kenalan riyen nggih, nami kula Muhammad Wahyudi. Ini sebenarnya kekeliruan dari Pak Wawan kok ngundang kula. Mosok wong dereng haji kan nyeramahi wong sing pun haji. Niki salah alamat harusnya. Mungkin, tapi karena mengambil saya dari sisi ilmu, alhamdulillah dari sisi ilmu insyaallah nanti kita kupas apa yang bisa kita tadabburi terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dan terkait pelaksanaan ibadah haji. Mari kita awali ngaji kita dengan berdoa. Kula doa jenengan amini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah panjenengan sampun lengkap sudah melaksanakan rukun Islam, sudah sampai yang kelima. Saya baru sampai yang keempat, yang kelima ya sudah, tapi versi pahalanya. Kalau versi pahalanya itu sebenarnya haji umroh niku mboten repot. Jadi agama Islam niku agama yang gampang sekali. Ya, yang mampu itu ya berarti harusnya haji atau umroh sampai ke Makkah. Tapi kalau yang nggak mampu malah gampang, sakit tiap hari hajinya, yaitu subuh tembus sampai Isyraq ya, sampai syuruk, itu pahalanya sama kayak haji dan umroh tamah sempurna. Ini Allah ya. Allah ini luar biasa sekali, karena Allah ini maha. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari situ, berarti ibadah itu intinya itu bukan materinya ibadah. Gimana? Loh, kok ada orang haji betapa kesulitannya sampai sana, sama Allah hanya dibandingkan dengan orang subuh jamaah, zikir terus sampai. Loh, padahal jenengan haji berapa hari? Oh, itu kan yang semuanya, bukan yang ritual hajinya tok. Ya kan butuh beberapa hari ya. Loh, itu kok disamakan hanya orang cuma nongkrong dari subuh sampai syuruk. Artinya berarti apa? Bahwa ibadah itu bukan detailnya tadi, tapi ada niat dari dalam hati untuk ketaatan kepada Allah. Lah kita akan kupas nggih. Meskipun tetap boten sami nggih, tetap boten sami, tapi ya oleh Allah dibahasakannya tapi tamah, oleh Rasulullah dibahasakannya tamah sempurna. Kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ibadah haji itu jelas ibadah yang melengkapi rukun Islam kita. Ketika haji, yang pertama jenengan lakukan ihram. Ihram, labbaik Allahumma. Ya. Terus nanti Pak, ihramnya Pak. Ya, jadi jenengan labbaik Allah itu artinya ya Allah, ini kami memenuhi panggilanmu. Ya. Dari situ terus kemudian coba yang jenengan laksanakan, mulai dari semua rangkaian di sana yang jenengan laksanakan apa mawon? Tawaf. Tawaf niku ngikuti sinten? Tawaf itu kita ngikuti siapa? Rasulullah. Rasulullah ngikuti siapa? Nabi Ibrahim. Setelah tawaf napa? Sa'i ngikuti ceritanya siapa? Hajar. Siapa itu? Istrinya Nabi Ibrahim. Terus napa malih?
Wukuf itu apa itu? Peristiwa apa wukuf itu? Mengingat tentang keadaan di yaumul mahsyar nanti. Itu juga sama yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ritual haji itu adalah ritual yang sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah. Jangan dikira haji itu ada baru zaman Rasulullah. Bukan. Haji itu sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah, hanya sempat melenceng. Tawafnya sempat zaman jahiliyah sambil telanjang. Sa'i itu sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah. Karena itu sebenarnya ibadah yang sudah dilaksanakan sejak Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Maka di dalam Islam terkenal sekali di dalam Al-Quran di berbagai ayat disebutkan intinya Islam itu apa? Intinya Islam adalah aku perintahkan kamu untuk mengikuti millah atau agama ajarannya Nabi Ibrahim. Lah untuk kita memahami ke sana nanti tentang ritual haji, sekarang kita pahami dulu bagaimana Allah menggambarkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kita ambil misalkan di surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Allah menyampaikan inna Ibrahima, sungguh Ibrahim itu adalah kana ummatan. Yang pertama, Nabi Ibrahim disifati oleh Allah ummatan. Apa ummatan itu? Seorang imam, seorang panutan. Kemudian yang kedua disifati qanitan, yang taat lillahi kepada Allah. Yang ketiga disifati hanifan. Apa hanifan? Yang lurus, konsisten dalam kebenaran. Terus kemudian walam yaku minal musyrikin, dan kemudian Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kemudian yang kelima dikasih gambaran sifatnya Nabi Ibrahim syakiron li an'umi, yang mensyukuri kepada nikmat-nikmat Allah. Ini ada 5 sifat yang Allah tempelkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Lah, ini nanti yang akan kita lihat di dalam perjalanan Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu ummatan, seorang panutan, seorang teladan. Maka yang harus kita ingat ketika kita panjenengan sedaya sudah berhaji, maka harusnya yang kita ingat apa? Sebenarnya hidup itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Hidup itu tidak pernah tentang orang lain, tentang diri kita. Kita diciptakan lahir kiambak, nanti kembali kepada Allah juga kiambak. Meninggal bareng-bareng napa kiambak. Yang meninggal bareng-bareng pun nantinya sowannya kepada Allah sendiri, dihisapnya sendiri. Lah ini berarti yang harus kita perhatikan dalam hidup ini sebenarnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya kebaikan itu untuk siapa? Diri kita sendiri. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah memuji Nabi Ibrahim ini adalah ummatan, sebagai panutan, teladan. Dalam hal ini sekarang bangsa kita yang kurang ini adalah teladan. Makanya termasuk zaman akhir, kata Rasulullah, apa itu nanti ciri-ciri zaman akhir? Itu nanti zaman di mana banyak penceramahnya tapi tidak banyak ulamanya. Penceramah di mana-mana, tapi yang bisa memberikan panutan ini tidak banyak. Betapa banyak penceramah tapi pas ngaji ngajak jelek-jelekan orang lain. Gimana? Padahal menjelekkan orang lain itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Lah ini kita harus bisa menjadikan diri kita menjadi teladan, paling tidak untuk keluarga kita. Ketika kita misalkan ngaji seperti ini, jangan memandang kepada yang lain. Maka di dalam khutbah pun nanti khatib akan mengatakan usikum wa nafsi. Aku wasiatkan untuk kalian dan untuk diriku. Saya setiap kali ceramah yang terus saya ingat, ya Allah, ini bukan untuk panjenengan sedaya, ini adalah untuk diri saya. Karena kita tidak boleh untuk seperti menjadi lilin, tidak boleh. Dia menerangi yang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Kita nggak boleh seperti itu. Apa gunanya?
Maka satu hal yang harus kita ingat dalam ibadah haji, kita meniru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bisa menjadi teladan. Bahkan di saat yang sangat kepepet sekali. Al-Kisah beliau ketika berhadapan dengan Namrud mau dilempar ke dalam api, sudah disiapkan apinya. Beliau sudah dalam posisi di ketapel, jadi apinya itu kan begitu besar ya. Sekarang itu menurut riwayat itu di Turki, jadi ada posisinya itu sekarang di Turki. Dengan kalau punya banyak uang itu perlu untuk ke sana ya. Kalau ke sana lihat itu luas sekali tempat yang dulu dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim, itu sekarang jadi kayak sungai. Wah, di situ sudah dikasih isi kayu membara bakar. Nabi Ibrahim mau dilempar kesulitan, begitu luasnya itu. Muncullah iblis datang. Kata iblis, ini caranya melemparkan, pakai ketapel. Pakai ketapel. Jadi ketapel itu idenya iblis. Pakai ketapel. Nanti Nabi Ibrahim taruh situ, lempar. Kayak apa itu permainan apa Pak namanya? Angry Bird. Kalau permainannya anak-anak itu ada Angry Bird, ketapel. Nabi Ibrahim sudah posisi di situ, datang malaikat Jibril. Ibrahim, apa ada yang bisa saya bantu? Jenengan minta apa? Mau saya habiskan ini, mau saya gulingkan, mau saya apa? Jenengan tinggal minta. Adakah hajat darimu yang bisa saya lakukan? Yang nawari Jibril, Bu. Bukan sekedar bupati, bukan sekedar presiden, yang nawari sinten? Jibril. Jibril itu panglimanya malaikat. Itu jawabannya Nabi Ibrahim. Ini penting ya, karena nanti ini yang kita ucapkan ketika talbiyah itu ya. Jawabannya Nabi Ibrahim, ama alaika fala. Kalau kepadamu enggak, saya enggak butuh. Saya butuhnya kepada Allah. Ini namanya yang jenengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya. La syarika lak. Enggak ada sekutu bagimu. Kalau kepadamu enggak Jibril, kepada Jibril saja mboten. Kita itu kadang syirik khafi. Kalau syirik yang besar insya Allah enggak. Insya Allah umat Rasulullah selamat. Rasulullah sudah menyatakan umatku akan selamat kalau dari syirik-syirik yang besar. Tapi dari syirik-syirik yang kecil ini, istri menggantungkan dirinya kepada suaminya, orang tua yang sudah mulai tua arep-arep dari anaknya, gimana? Itu jangan dikira itu bukan syirik, itu syirik tapi khafi, melupakan bahwasanya yang memegang peranan yang Rabbul Alamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita, ketika Jibril datang, jenengan ada perlu apa? Saya lakukan. Ama alaika fala. Kalau kepadamu enggak, saya enggak butuh. Jibril jawab, ya mboten kepada saya, ya kepada Allah. Jenengan minta apa, saya sampaikan kepada Allah. Nabi Ibrahim jawab, ya kalau begitu Allah nggak perlu dari kamu, Allah sudah tahu apa kondisi saya. Kalau Allah sudah tahu kondisi saya, nggak perlu saya ngomong sama kamu. Tauhid yang murni, ketulusan, ketundukan, kemudian keterpautan hanya kepada Allah. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah dalam surat yang pendek. Mengapa surat ini keramat sekali? Karena memegang ketauhidan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu harus menjadi satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya tujuan hidup kita. Hanya kalau tujuan hidup kita sudah melenceng, itu pasti kita lupa dari Allah. Kalau sudah lupa dari Allah, ya sudah, itu nanti setan mudah sekali masuk ke dalam diri kita melalui angan-angan kosong. Nah, maka di dalam keseharian yang jangan sampai kita lupa dalam pendidikan kita, panjenengan tentu punya putra putri, punya cucu, yang paling penting berikan keteladanan. Kadang kita itu merintahnya A tapi keteladannya tidak A. Ayo sholat, tapi malah nggak berangkat yang nyuruh sholat. Nyuruh anaknya ngaji, orang tuanya tidak ngaji. Tidak ada keteladanan. Nyuruh anaknya hormat kepada orang tua, tapi si ayah tidak menghormati ibunya. Si ayah tidak hormat kepada istrinya.
istrinya. Kalau sama istrinya seperti arogan, marah-marah kepada istrinya di depan anak. Ini berarti tidak punya keteladanan. Bagaimana anak akan hormat kepada ibunya, sementara si ayah tidak menghormati istrinya yang itu adalah ibu dari anaknya. Bagaimana anak hormat kepada kepada ayahnya, sementara si ibu sering ngerasani ayahnya sama anaknya. Tuh, duluan bapakmu jam segini belum pulang. Lu anaknya diajak ngerasani. Diajak ngerasani ayah. Lu nanti di mana keteladanan untuk anak kemudian hormat kepada si ayah? Lu ini secara tidak sadar kita itu seringkali memberikan keteladanan yang tidak benar di sekitar kita. Kita sudah ngaji, tapi berapa banyak di antara kita yang ngomongkan keburukan, kejelekan orang lain bersama keluarga kita. Ngomongkan keburukan saudara yang sana, habis halal bihalal pulang ke rumah bukan ngomong yang baik, malah ngerasani tadi si ini tadi. Lu itu pahalanya silaturahim berapa, dosanya ngerasani berapa, totalan minus. Nggih mboten? Loh, ini kita tidak memberikan keteladanan. Di dalam keluarga kita seringkali itu hilang. Maka mengikuti Nabi Ibrahim yang pertama adalah beliau selalu memberikan keteladanan di dalam keseharian. Nah, keteladannya ini diajarkan kepada anaknya bahkan ketika masih kecil. Maka dikisahkan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Anaknya masih kecil sudah diajak untuk membangun Ka'bah. Itu perintahnya adalah kepada Nabi Ibrahim, tapi anaknya diikut sertakan. Namanya anak itu masih kecil diajak membangun, ya paling yang ngerepoti. Bukannya malah bantu tapi ngerepoti. Tapi anaknya sudah dikenalkan, sudah dilibatkan. Makanya penyebutan di dalam Al-Quran, kalau kita bahas dari sisi bahasa, harusnya itu Ibrahim dan Ismail. Tapi Al-Quran enggak, Ibrahim disebut dulu, Ismail disebut belakangan. Mengapa? Karena waktu itu Nabi Ismail masih kecil, sehingga sumbangsihnya di dalam pembangunan pun ya nggak banyak atau bahkan mungkin ngerepotin bapaknya. Tapi karena Nabi Ibrahim ingin memberikan keteladanan, diajaklah si anak. Makanya urutan ayatnya jangan tinggal ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul alqawaida minal baiti, baru di belakang wa Ismailu. Anaknya pun diajak. Maka ketika kita ingin memberikan keteladanan, waktu adzan kita kok pas di rumah berhenti, lagi kerja berhenti, lagi ngapain berhenti, ajak anak kita, ayo ke masjid. Meskipun mungkin anak atau cucu kita masih kecil, di masjid mungkin ya hanya rame, tapi ini adalah keteladanan. Kalau di masjid rame tinggal bilang, besok kalau di masjid gak rame, ayah atau kakek belikan es krim. Jangan malah anak disentai, ya. Saya praktekkan itu di An-Nur, itu ada beberapa anak kecil-kecil yang datang ke masjid rame. Nah, itu saya pas habis sholat saya kumpulkan. Besok sholat di sini lagi, tapi jangan rame. Nanti Ustadz belikan es krim. Bener Tat? Iya belikan es krim. Itu besok menang cep. Lah kita orang tua nggak mau berkorban. Ada anak rame, awas kalau besok rame. Ya malah besok nggak jamaah. Tidak memberikan keteladanan. Akhirnya si anak itu kebaikan itu asumsikan sesuatu yang tidak menyenang. Surasane masjid malah diseneni. Nggih mboten? Ini titik pertama. Keteladanan. Yang kedua, qonitan lillah, orang yang taat tunduk patuh hanya kepada Allah. Ada satu kisah menarik yang kemudian ini nanti akan menjadi awal mula panjenengan mengikuti sa'i. Bahwasanya Allah menyampaikan, tadi saya kutipkan ayatnya. Nabiullah Ibrahim dalam satu peristiwa, jadi Nabi Ibrahim itu sudah sepuh tapi belum memiliki putra, ya, belum memiliki putra, sudah sepuh. Lah istrinya yang nggak sampai sepuh banget sih, istrinya namanya Saroh, itu cantik Bu, cantik banget. Jenengan ada yang cantik? Sudah ibu-ibu cantik, paling nggak ya 30 tahun yang lalu lah. Ya. Masih cantik, leres Bu. Lah, Ibunda Saroh itu cantik luar biasa. Sampai suatu saat ketika melewati satu kerajaan yang rajanya lalim, ditaksir sama rajanya. Wah. Nah, si raja naksir, wah ini saya ambil istri saja. Itu Nabi Ibrahim waktu itu sampai enggak berani jujur, pakai namanya
pakai namanya tauriyah dalam bahasa Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Ngomong yang arahnya ke sana tapi dikira orang ke sini, ditanya. Ini si laki-laki ini siapamu? Kalau dia ngaku suaminya, maka pasti dibunuh. Karena orang itu kalau naksir sama laki-laki, musuhnya ya suaminya. Akhirnya Nabi Ibrahim ngaku saya saudaranya. Maksudnya saudara seagama gitu ya. Terus kalau saudaranya itu kan dimuliakan. Ya, kalau ngomong jenengan misalkan naksir perempuan, Pak, kalau ada saudaranya jenengan pasti hormat kan sama saudaranya. Akhirnya ngaku saudaranya ya sudah dihormati. Kemudian Sayyidah Sarah ini malam hari mau digauli itu bercahaya. Begitu bercahaya, si raja ini tahu ini orang suci. Maka akhirnya dia hormat kepada Sarah ini, Sayyidah Sarah, hormat dan kemudian justru pulang itu dibawain budak perempuan namanya Hajar. Namanya Hajar. Pulang sampai rumah beberapa tahun masih belum juga punya anak. Akhirnya Sarah bilang, "Abah, kayaknya kok kita belum punya, jenengan nikah sama ini Hajar. Siapa tahu dari sini nanti punya putra." Atau ibu-ibu berani nggak punya bilang begitu. Udah begitu punya putra, wah sudah namanya istri sudah punya putra, yuk tampak lebih. Nah, gimana kan? Akhirnya ya ada cemburu lah. Dari situ terus kemudian oleh Allah ada perintah Nabi Ibrahim diperintah untuk membawa pindah Hajar. Jadi beliau kalau yang Sarah ini tadi di Palestina disuruh berangkat ke lembah yang belum ada apa-apa di sana. Itulah yang di Makkah yang dulu diistilahkan dengan Bakkah. Nah, ini yang kisahnya. Begitu sampai di sana, Nabi Ibrahim ya bingung. Tapi wong itu perintah Allah. Jenengan bayangkan, Pak, yang ditinggal ini istri muda, Pak, bukan istri tua. Kalau ninggal istri tua gampang itu ya. Ini yang ditinggal istri muda. Ninggal istri muda, ada anak yang diidam-idamkan selama ini. Masih kecil, ditinggal di satu daerah yang enggak ada apa, gung lewang-lewong, enggak ada tanaman, tidak ada manusia di situ. Tapi itu perintah Allah. Maka beliau pun dengan berat hati ditinggalkan di situ. Begitu beliau melangkah beberapa langkah, Sayyidah Hajar ini, "Abah, kenapa engkau meninggalkan kami di sini?" Beliau enggak menjawab apa-apa, hanya diam. Sampai kedua beliau tidak menjawab apa-apa, hanya diam. Ketiga, "Apakah ini perintah dari Tuhanmu?" Beliaunya menjawab, "Iya." "Oh ya sudah, kalau ini perintah dari Tuhanmu, kami pun sami'na wa ata'na." Ya sudah, kami taat. Ini qonitan lillah. Tunduk kepada Allah meskipun itu bertentangan dengan apa yang diharapkan. Loh, kita belum dikasih musibah sedikit pun rewel. Iya betul. Baru sakit komplain betul. "Ya Allah, watuk kok gak mari-mari. Watuk kok gak sembuh. Ya Allah, ini pusing kok gak hilang-hilang." Nah, ini kita. Nah, kalau kita mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau hanya mengatakan dalam ayat ini, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Tuhan kami, sungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku ini di lembah yang tidak ada tanamannya, ya. Biwadin ghairi dzi zar'in, enggak ada tanamannya. Tapi ini 'inda baitikal muharram, di sisi. Maka yang pertama kali diharapkan apa? Liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka nanti keturunan saya di sini ini mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka buatlah semua hati manusia ini condong kepada mereka, kemudian berikanlah mereka rizki. Berarti permohonan Nabi Ibrahim agar keturunannya diberi rizki hanya untuk menjadi support agar mereka ibadah sholat kepada Allah. Kalau kita kan dibalik, mintanya rezeki dulu. Iya. Harusnya kalau mau kita ukuran ini nanti tinggali ayatnya, itu liyuqimus shalah. Ayatnya liyuqimus shalah dulu. Agar mereka ini nanti melaksanakan sholat, maka jadikanlah orang-orang nanti ke sini sehingga kemudian di situ ada perputaran ekonomi, ada rizki yang itu dipakai menopang agar mereka tetap ibadah. Berarti tujuannya ibadah atau kaya atau dapat rezeki? Ibadahnya.
Lah kita itu sejak kecil anak kita sudah kita praktekkan sekolah sing dhuwur ben gampang golek kerja. Fokusnya kerja. Kamu harus sukses. Sukses itu selalu dalam pemaknaan kita, sukses itu apa? Duitnya akeh, omahe mewah, punya kendaraan. Kalau anaknya belum seperti itu, belum kita katakan sukses. Padahal anaknya tiap hari sholat. Gimana? Lah ini kita. Kalau kita mau ngikutin Nabi Ibrahim, ukurannya jangan ke sana, ukurannya liyuqimus sholat. Asal anak kita sudah mau sholat, kita harus merasa ini sukses. Jangan nunggu anak kita. Makanya saya itu, anak saya yang masih kecil itu sedikit-sedikit saya belikan es krim, asal sholat. Wah sudah bagus ini sudah sholat. Tapi kalau nilainya bagus nggak begitu saya hargai, udah saya biasa aja. Tapi begitu dia ngaji, begitu dia ini, yang itu adalah kegiatan yang mendekatkan kepada Allah. Tahu nggak? Saya sampaikan itu. Tahu nggak kenapa ayah ngasih belikan es krim? Kenapa ayah ngasih ini? Nggak tahu kenapa. Ya karena adik sudah mau sholat. Sholat itu berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ya sudah. Jadi kita harus menghargai itu. Nah kadang yang kita hargai itu keliru. Ini Nabi Ibrahim. Kalau kita mau ikuti Nabi Ibrahim, yang kita hargai adalah ketauhidan ibadah kepada Allah. Ketika Rasulullah membuat pernyataan almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu nanti di surga itu akan bersama orang yang dia cintai. Gimana? Dengar hadis ini nggih. Ini kita kayak seneng aja. Iya almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan yang ia cintai. Tapi coba kita cek obsesi kita di dunia itu dengan orang-orang kaya, obsesi kaya, melihat jenengan pengen itu ketika melihat orang sedang bawa Alphard, punya rumah megah, atau pengen itu ketika ada orang datang ke masjid sujud. Wih, saya kok pengen ya kayak orang itu, tiap hari ke masjid, sujud di masjid. Apa kita terobsesi seperti itu? Atau ketika ada orang pakai mobil Alphard rumahnya, saya kok pengen seperti itu? Seringkali yang kita inginkan yang mana? Loh kalau hadisnya almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu bersama yang dia cintai. Ternyata obsesi kita itu megah kaya seperti itu. Lah yang seperti itu kan banyak kan orang-orang yang enggak. Loh enggak kan? Coba kita lihat orang-orang kafir di sana, orang-orang yang di Amerika, orang-orang yang di sana, tampilannya wah-wah semua, jalan-jalan terus, hidupnya mewah semua. Kalau yang kita inginkan seperti itulah, ketika mereka di neraka lah kita ikut ke neraka nanti. Nah, ini obsesi kita. Makanya di sini Nabiullah Ibrahim memberikan teladan liyuqimus shalah. Yang paling penting dalam diri kita itu liyuqimus shalah. Dan jangan dibalik. Dengan bekerja di satu perusahaan dikasih ketentuan, Pak, Bu, jenengan bekerja di sini, urutannya Bu ya, laksanakan tugas A, laksanakan dengan baik, lalu tugas B, lalu tugas C, tugas D, tugas E. Berarti kita harus prioritaskan urut mulai A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada orang berani, yang penting kan yang kelima, langsung kemudian melaksanakan yang kelima, tidak melaksanakan yang nomor 1, 2. Itu tidak prioritas. Kalau laporan dipanggil bosnya, mana tugas pertama sudah kamu laksanakan belum? Wah enggak, saya langsung saja ke intinya yang kelima. Kira-kira bosnya gimana? Kamu bikin ukuran sendiri. Lah Islam itu ukurannya apa? Syahadat, sholat. Haji itu terakhir. Haji ini pelengkap dan terakhir. Tapi setelah syahadat apa? Lah banyak di antara kita sholatnya nggak jelas tapi hajinya berkali. Itu berarti tidak mengikuti urutan syariat. Paling penting itu justru sholat lebih dahulu. Haji itu manis taqa'a ilaihi sabila. Itu pun 1 kali seumur hidup. Jangan tinggal di urutannya. Pertama syahadat, ya. Setelah itu sholat. Perhatikan, syahadat dan sholat ini beriringan. Kita syahadat berapa kali sehari? Hari berapa kali? Pak, syahadat. Pertama kita harus syahadat dulu untuk masuk di dalam Setelah itu kan kita harus sholat. Di dalam sholat kan kita syahadat, ya, Kemudian sholat, perhatikan, sholat kita laksanakan berapa kali?
sehari? 5 kali 17 rakaat. Setiap hari betul? Setiap hari. Naik ke sini zakat dilaksanakan berapa hari? Berapa kali? Setahun. Untuk yang kayak pertanian mungkin bisa berapa kali? Tiap kali panen. Untuk yang lainnya bisa setahun sekali. Naik ke sini lebih lagi, puasa setahun sekali. Naik ke sini haji cukup seumur hidup. Ini prioritas. Maka Al-Qur'an menyatakan, niki bukan saya memperkecil ibadah haji jenengan. Jelas ibadah haji itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ilal jannah. Orang kalau hajinya mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Tapi yang ingin saya tekankan, haji itu seumur hidup sekali. Ukuran orang beriman itu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka jenengan kalau mikir, saya dulu haji saya mabrur mboten, sekarang sholatnya gimana? Nah, ini gitu. Jenengan dulu haji saya gimana? Sekarang sholatnya gimana? Sudah sampai Mekah, sekarang harusnya bisa menghadap lebih khusyuk. Tapi kok sholatnya kok bolong-bolong? Atau waktunya sholat nanti dulu? Makanya di dalam surat Al-Mu'minun khusus untuk sholat itu disebut 2 kali. Ciri orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu berarti posisi batin. Posisi zahirnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang yang menjaga terhadap sholatnya, menjaga waktunya, menjaga kesempurnaannya. Kadang kita sholat gerakannya belum tepat. Kadang kita sholat wudhunya tidak lengkap, tidak sempurna. Maka kalau kita ingin menanamkan ini kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, harus kita tanamkan mulai dari kecil. Ajarkan bagaimana wudhu yang benar, ajarkan bagaimana sholat yang benar. Karena ini akan menjadi penopang hidup yang sebenar-benarnya. Karena kan inti dari hidup ini ujung-ujungnya mati kan. Mau orang jumpalitan seperti apa, ujung-ujungnya kan mati. Makanya malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah sederhana, ya Muhammad aish masih tak, Muhammad terserah kamu mau hidup seperti apa, terserah, fa innaka mayyitun, tapi kamu nanti mati loh. Mau terserah kita mau ngapain, aish masih tak, fa innaka mayyitun. Nah, kita kembali lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau memberikan contoh keteladanan, yang kemudian yang kedua itu ketundukan, meskipun itu bertentangan. Kadang kita itu, saya melihat sendiri di depan mata kepala saya, ada seorang ibu-ibu, anaknya waktunya sholat masih tidur. Karena si ibu tahu anaknya tadi malam begadang, subuh mau dibangunkan, jangan, tadi malam dia begadang, kasihan. Gimana? Kasihan. Loh, dia kasihan, harusnya kalau kasihan lebih kasihan kalau dia tidak sholat. Nuwun sewu, termasuk sekarang zamannya sudah seperti ini. Yang punya anak putri, jangan dibiarkan boncengan dengan teman-temannya yang laki-laki. Itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhir. Ini hal-hal yang, karena apa? Anak ini nanti akan menjadi investasi kita. Perhatikan, semua kita akan mati, dan ketika mati bahasanya Rasulullah, inqata amaluhu, berhenti, dia tidak bisa lagi beramal. Investasi kita apa? 3, ya, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin. Yang jelas-jelas kita punya kan anak. Kalau sedekah mungkin sebagian riya, mungkin sebagian sum'ah, mungkin sebagian kurang ikhlas. Nggih. Kalau ilmu, ya ilmu kita yang enggak seberapa, mungkin kadang pas nyampaikan malah salah. Anak ini yang jelas-jelas kita punya. Ini investasi kita. Sudahkah anak ini kita arahkan ke sana, ataukah anak selama ini disuruh fokus kepada dunia-dunia terus? Nah ini, qonitan lillah, tunduk kepada Allah. Hanifan, yang konsisten terus lurus. Karena kita ini punya musuh yang namanya setan. Inna syaitana lakum aduun mubin. Lah setan ini akan mengajak kita, yang paling terang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Ancamannya setan. Ya Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan goda manusia bagaimana dia nanti tidak akan bersyukur kepadamu. Maka hati-hati
ukuran panjenengan sedaya hajinya mabrur atau tidak, hidupnya sudah lebih bersyukur atau tidak. Kita lanjut dulu. Walam yaku minal musyrikin, beliau itu tidak memiliki sifat tidak mensyirikkan, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Maka segala sesuatu diarahkan pelaku sejatinya itu adalah Allah. Sehingga beliau syakiran li an'umih, selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita langsung potong, ini kita sudah setengah jam lebih, kita langsung potong, kita perhatikan ayat di sini. Summa auhayna ilaika, kemudian Ibrahim yang seperti itu tadi, kemudian aku mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, ilaika kepadamu, anit tabi, yaitu ikutilah apa? Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Muhammad, sekarang aku sudah ceritakan kepadamu Ibrahim itu seperti ini, dan aku minta kamu ikuti jalannya Ibrahim yang lurus. Diulangi lagi di sini, wa ma kana minal musyrikin. Ini yang mau akan saya garis bawahi, yang kita ucapkan berulang kali di dalam talbiyah. Perhatikan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Allahu, ya Allah. Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Harusnya kapan kita memenuhi panggilan Allah, Bu? Pas haji mawon? Tidak. Ada ketika Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, panggilan siapa itu? Allah. Apakah kita labbaik, la haula wala quwata illa billah, nggih ya Allah saya berangkat, ataukah masih ada waktu, nanti dulu? Ini pertanyaan. Di malam hari Allah menyatakan, sepertiga malam saya akan turun ke dunia dengan rahmat, dan kemudian siapa yang ada permohonan, ada hajat, akan aku turuti. Siapa yang minta ampun, akan aku ampuni. Apakah kita bangun di tengah malam untuk menyambut panggilan Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan. Maka labbaik Allah harus kita wujudkan di dalam keseharian kita, bahwa labbaik Allah, nggih ya Allah. Ketika ada orang miskin di sekitar kita, kita punya kelebihan, apakah kita labbaik Allah, nggih ya Allah. Orang miskin itu panggilan kita untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka. Nah, ini kita labbaik Allah atau tidak? Agar labbaik Allah jangan hanya diucapkan, tapi harus dijadikan sebagai karakter di dalam diri kita. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu, saya taat. Ibu-ibu kalau bapak-bapaknya lagi minta servis, labbaik Allah. Bukan. Itu bukan tentang ayahnya. Lah kadang kita itu keliru. Makanya qonitan ini adalah ketundukan kepada Allah. Perhatikan, ibu-ibu melayani suaminya jangan karena suaminya, tapi harus karena Allah. Begitu jenengan melayani suaminya karena suaminya, kalau pas suaminya nggak bener, jenengan sakit hati. Tapi kalau pelayanan jenengan kepada suami karena Allah, suami nggak bener, jenengan tetap, ya Allah, ini bukan karena dia, tapi saya karena taat kepadamu. Bapak-bapak juga begitu. Memberikan nafkah kepada istri jangan karena istri, tapi karena kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Labbaik Allah. Ini makna labbaik Allah dalam keseharian. Labbaik Allah, ucapkan. Saya biasanya pakai bahasa Jawa. Jadi kalau ada apa-apa kok bertentangan dengan diri saya, ya Allah kula tunduk, ya Allah, tunduk ten panjenengan, ya Allah. Ya Allah kula manut ten panjenengan. Ya kadang itu perlu dipelajari. Misalkan, kalau pas agama itu, kalau pas lagi sama dengan karep kita, itu nggak ada masalah. Kita akan diuji ketika agama ini ditabrakkan dengan nafsu kita. Ibu-ibu disuruh manut sama bapak-bapak, pas bapak-bapaknya baik, nggak ada masalah. Coba pas bapak-bapaknya nggak bener, tapi jenengan disuruh manut, milih ngomel. Bapak-bapak disuruh sayang kepada istri, pas istri menservis, gampang. Pas istri purik, jenengan tetap mengeluarkan uang, ini Pak, ini nggak apa-apa, udah tenang aja. Ini agama. Makanya Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, disuruh mengorbankan anaknya. Anak begitu lamanya diidam-idamkan, begitu ada disuruh tunduk atau tidak. Nah, saya sering mencontohkan di dalam agama itu ada dua, termasuk syariat yang ujian berat. Syariat yang ujian berat
Itu di dalam agama itu ada dua setidaknya, ya banyak, tapi saat ini yang sedang jadi isu dan ini kita jangan sampai mengikuti pola pikir orang-orang barat itu dua. Yang pertama poligami, ya, jangan sampai kita umat Islam itu memiliki rasa bahwa poligami itu jahat. Ibu-ibu nggak mau dipoligami, it's okay, ini urusan jenengan. Tapi jangan sampai jenengan punya pikiran poligami itu nggak benar, karena itu syariat agama kita. Kalau jenengan bapak-bapak nggak berani poligami nggak apa-apa, tapi tidak boleh sampai merasa poligami itu nggak benar, nanti orang akan menzolim. Nanti kalau kita sudah seperti itu, kita akan memandang Rasulullah itu bingung, kok Rasulullah poligami. Maka ketika nuwun sewu sempat ada rumor waktu itu, nuwun sewu kita sedikit cerita, Ustadz A'agim waktu itu beliau menikah lagi. Itu kemudian muncul banyak di media massa. Itu yang dihabisi sebenarnya bukan Ustadz A'agim, yang sedang dihabisi itu ajaran Islam. Umat Islam dibuat merasa aneh dengan ajarannya sendiri. Paham betul? Hati-hati. Itu yang dipakai isunya Ustadz A'agim. Tapi sebenarnya yang sedang digiring oleh media-media barat, oleh media-media yang tidak pro Islam, yang sedang digiring bagaimana umat Islam itu merasa aneh dengan syariatnya sendiri. Saya itu sampai naudzubillah min dzalik, punya seorang teman dulu, semoga sekarang sudah taubat. Dulu punya teman, ya, punya teman pejabat ya rodok nakal ya. Sering jajan nuwun sewu, sering jajan mboten bener lah. Sering wong wedok lain. Itu istrinya ini padahal dulunya itu mondok istrinya. Itu bilang ke saya, "Mas, maksud saya bapak itu kalau pengen ya jajan aja lah, nggak usah cari istri lain." Duh. Jadi sampai umat Islam itu mikir kalau suaminya pengen yang lain, merasakan yang lain, itu disuruh jajan saja, jangan nikah lagi. Karena kalau nikah lagi urusannya kan dia nanti jadi madu. Ini, ya. Yang kedua itu dalam bab waris. Dalam bab waris itu perempuan bagiannya separuh dari laki-laki. Purun bu jenengan, bagiannya separuh dari laki-laki. Saudara sama-sama anak, itu laki-laki dapat satu, perempuan cuma dapat setengah dari pembagiannya nanti. Itu kita harus tunduk kepada Allah. Logika agamanya sederhana. Orang kalau masih hidup, rezekinya dari siapa? Allah. Begitu dia mati berarti harusnya pewarisnya rezekinya siapa? Pewaris aslinya berarti siapa? Kan rezeki tadi yang memberi siapa? Allah. Berarti kalau dia mati harusnya kembali ke Allah. Maka yang punya hak untuk mengatur ini untuk siapa harusnya Allah. Itu logika kita umat Islam. Paham ya? Makanya ketika Allah buat pembagian, itu adalah bagian dari syariat yang ujian. Dan masih banyak yang ujian yang lain. Kalau ada orang menyakiti kita, Al-Quran mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan dia itu lebih mendekatkanmu pada ketakwaan. Jangan lebih memilih mendendam, ngerasani, membenci atau memaafkan kalau ada orang menyakiti kita. Ini syariat. Kalau sedang baik-baik saja nggak ada masalah, kita akan dihadapkan kepada perintah-perintah yang itu bertabrakan dengan nafsu kita. Disitulah pertanyaannya, kita labbaik Allah atau tidak? Labbaik Allahumma labbaik labbaik lak la syarika lak. Ya Allah, tidak ada sekutu. Itu kalau nanti kita mempelajari bahasa Arab, la syarika lak itu kuat sekali maknanya. Karena syarikun itu namanya kalimat isim. Kalau dikasih la, tidak ada segala macam sekutu model apapun bagimu. Berarti al-fa'il hakikatan, pelaku sejatinya itu Allah. Sehingga ini yang diajarkan kita dalam beragama. Nuwun sewu. Kita bangun tidur, apa doanya? Bangun tidur? Wah, mboten biasa ndonga. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Berarti ketika kita bangun, kesadaran yang diajarkan agama apa? Saya bangun karena dihidupkan oleh. Biasanya kita merasa bangun sendiri. Ini la syarika lak.
Kita kemudian ke kamar mandi, bisa kencing, bisa BAB. Keluar dari kamar mandi, doanya terus nanti. Ghufranak. Ada yang lebih panjang, Bu? Yang jenengan hafal kok yang pendek. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan membuat aku sehat. Jenengan pernah lihat orang enggak bedegelen enggak bisa BAB atau pernah merasakan? Loh, kan aneh sebenarnya. Wong perut-perutnya dia, ya, dubur-duburnya dia kok nggak bisa mengeluarkan. Allah kalau mau membuat kita nggak keluar, ini nggak keluar dan jadi penyakit. Maka ketika keluar kita harus merasakan, ya Allah, ini adalah nikmat dari. Begitu kemudian kita sarapan, kita diajari apa? Rabbana barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rizki yang Engkau berikan kepada. Berarti dari awal tidur sampai segala macam tadi kita katakan itu dari siapa? Allah. Lah kita itu lebih sering mengenali aku. Yang suami ngomong, ya, nih uang belanja, kamu tak kasih uang belanja. Yang ngasih aku. Istri memberikan segala macam persiapan masak, wes tak masak, no, aku yang masak. Seringkali kemudian hal-hal yang kita sifatnya sehari-hari ini membuat kita lupa bahwa sebenarnya itu semua adalah karena izin, karena kehendak dari Allah. Makanya kita ingatkan itu melalui doa-doa tadi. Tapi pas baca doa yo nggak paham, akhirnya dibaca tok tanpa paham maksudnya. Allahumma barik lana fima razaqtana, enggak paham maksudnya apa, sehingga kesadaran bahwa ini nikmat dari Allah itu kurang. Lah yang perlu kita lakukan adalah la syarikalak, ya Allah, ini tidak ada sama sekali sekutu bagimu. Jenengan bisa menyekolahkan anak, kalau jenengan syirik nanti punya sifat Fir'aun. Nuwun sewu, hati-hati. Jenengan menyekolahkan anak, kalau anak baik-baik saja nggak akan ada masalah. Tapi naudzubillah min dzalik, misalkan anak jenengan panggil nggak datang, itu setan akan datang. Tuh, anakmu lupa, kamu yang menyekolahkan, merawat dari kecil sampai besar, sekarang kamu panggil aja nggak datang. Itu Fir'aun. Itu sifatnya sinten Fir'aun. Ketika Nabi Musa diutus jadi nabi, Fir'aun mudat-mudat, Musa, kamu gak ingat dulu yang merawat kamu itu aku. Ya, berapa banyak orang tua yang mudat-mudat seperti itu kepada anaknya. Itu berarti dia yang merasa memberi anak, padahal itu memang rizki anak dari Allah, hanya melalui dia. Kita itu hanya seperti keran, airnya itu tetap dari sumbernya. Paham ya? Ya, jangan buka keran mengeluarkan pertanyaannya, apa air itu dari keran itu? Kan boten toh? Dari sumber. Lah kita sering kali lupa, ini makna la syarikalah. Maka ketika bapak panjenengan saged nyangoni istri, ya harus, ya Allah, ini rizkimu, rizki darimu, ya memang ini untuk istriku. Ngasih anak, ya Allah, ini memang rizki yang kau berikan untuk anakku, hanya melaluiku. Sehingga nanti tidak mudah sedekah kita, termasuk nafkah kita kepada anak, istri ataupun kepada orang tua, tidak mudah untuk menjadi batal. Perhatikan, hati-hati. Setan itu kalau mencegah kita amal baik kok nggak mampu, setan akan mencari cara menggagalkan amal kita yang sudah dicatat menjadi dihapus. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adai, orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan ngundat-ngundat, dengan mengungkit-ungkit pemberianmu, termasuk kepada anak, kepada istri, pada orang tua. Jangan sampai kita mungkit kepada saudara. Ini wa makana minal musyrikin, yang kemudian kita masukkan di dalam talbiyah itu la syarikalak. Kemudian untuk membuat kita mengingat Allah dengan mudah, kita sampaikan innal hamda wan ni'mata laka. Ini adalah hal yang paling penting agar kita tidak sombong. Perhatikan, setan itu kadang menggoda kita dari sisi kebaikan. Begitu jenengan awalnya tidak sholat, atau awalnya sudah sholat tapi di rumah, jenengan habis haji mulai rajin ke masjid, setiap hari ke masjid jamaah, kadang yang ngajak istrinya, wis lengkap ibadahnya. Terus muncul orang yang disuruh oleh iblis. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Wawan sekarang kelihatan soleh banget loh. Hati-hati itu.
Oh iya Pak, alhamdulillah saya sekarang sudah dapat hidayah. Itu hati-hati kalau sudah rasa bangga muncul. Makanya biar tidak muncul rasa bangga apa? Tadi, oh ini itu dari Allah, maka alhamdulillah. Yang berhak dapat pujian itu Allah. Wong saya bisa begini itu karena ditolong oleh Allah. Maka yang berhak untuk dipuji, maka ketika kita mau ngomong alhamdulillah, itu bukan sedang berbangga diri harusnya, tapi sedang ya Allah, seharusnya yang layak dipuji Engkau. Maka Allah ngajari kita, walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau tidak karena anugerahku, tidak karena rahmat dan fadlku, kalian semua ini sesat. Maka kita semua bisa ngumpul di sini ini karena fadl, anugerah dari Allah. Maka ketika ada orang memuji, nggak usah merasa bangga, wong ini Allah. Ketika jenengan bersedekah dipuji orang, nggak usah merasa bangga, wong itu dari logikanya sederhana. Pak Wawan, ini ada uang 1 juta, tolong nanti kasih ke Mas Rahmat 500.000. Saya bilang gitu ya, yang 500 untuk jenengan. Nah, terus sama Pak Wawan dilakukan, dapat dari saya uang 1 juta, yang 500 sama Pak Wawan dikasih ke Mas Rahmat 500.000. Mas Rahmat terima, matur nuwun Pak Wawan. Pak Wawan harusnya bilang gimana? Nggak usah bilang ke saya, ini uangnya Pak Wahyudi. Paham ya? Kita itu diberi oleh Allah. Lalu Allah bilang sebagian hartamu kasih ke orang lain. Maka kalau kita ngasih ke orang lain, ke orang-orang, oh matur nuwun Pak. Bukan, ini bukan dari saya, ini dari. Tetapi kita itu sering sok merasa menjadi pelaku. Padahal kita itu hanya objek. Padahal kitalah yang dapat rizki. Jenengan, misalkan kita sehebat-hebatnya orang dermawan lah, berapa paling yang diberikan? Gak sampai 50%. Misalkan 25% dari orang kaya itu sudah top sekali. Tapi kan dia dapat 75. Paham ya? Jadi ini logika. Makanya Al-Quran itu ngajari kita, wa mimma razaqnahum, dari apa yang telah aku berikan kepadamu sebagian kamu beri. Berarti yang memberi itu Allah. Aku beri kamu 1 juta, sebagian kasih. Kamu tetap itu dariku. Dengan perasa seperti itu, dengan rasa tidak ada syirik dari awal, kita akan mudah untuk tidak digoda dengan rasa bangga terhadap amal. Karena amal kita itu kalau ditimbang dengan nikmatnya Allah, 1 nikmat saja, amal kita sudah jegleng. Nuwun sewu, kita sholat mulai dari balik misalkan sampai sekarang, kita total berapa sholat kita yang mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum khusyuk? Salat Allahu Akbar ingat sebentar langsung ingat yang lain, nggih. Makanya amal kita itu jangan pernah dibanggakan. Yang harus kita harapkan selalu itu rahmatnya dari. Maka Nabi Ibrahim ngajari kita nanti setelah melakukan amal apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal saya. Yang ini bukan sesuatu yang harusnya layak untuk diterima, tapi saya harap engkau terima. Jadi rasa bangganya tidak ada. Maka panjenengan juga begitu, sudah melaksanakan ibadah haji, taqabbal minna ya Allah. Berterimalah ya Allah sesuatu yang ini mungkin nggak layak untuk diterima. Wa makana minal musyrikin. Sampun, ini mungkin sudah hampir 1 jam. Demikian ngaji kita. Labbaik innal hamda wa ni'mata laka. Sungguhnya segala puji dan nikmat itu adalah milikmu. Dengan kesadaran seperti ini, kalau pas satu saat nikmat ini dicabut, wong memang yang ngambil itu yang punya. Makanya logika paling mudah, logika tukang parkir. Nanti tinggal tukang parkir, motornya banyak, mobilnya banyak, pas diambil malah senang itu. Moga. Malah dapat upah kan? Nah, karena dia dari awal nggak merasa punya. Lah kita begitu dikasih istri, dikasih anak, kita bilang ini istriku, anakku, hartaku, rumahku. Kita dikatakan ini istriku, kapan kita ikut bikin? Mahar seperangkat alat sholat. Anak, kapan kita bikin anak? Hah? Loh enggak kan? Kok terus kita akui itu anakku? Kapan kita bikin nyetak hidungnya? Kapan kita nyetak jantungnya? Maka
laka, ini adalah milikmu ya Allah. Sehingga satu saat kok kita diuji dengan musibah, diambil, kita langsung dengan tegar mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Tadi ada yang belum terbahas, napa-napa sudah cakap saya rasa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ketulusan kita dalam melakukan ibadah, diberikan keikhlasan. Yang paling penting amal niku ikhlas ya, amal niku ikhlas, karena kalau nggak ada keikhlasan di mata Allah tidak ada harganya. Nah, tapi untuk menuju ikhlas kadang ya dilatih. Tidak harus orang itu ikhlas langsung, betul sakit. Awalnya sholatnya nggak ikhlas dulu nggak apa, tapi dari awal harus ada upaya saya pengennya ikhlas. Sedekah mungkin nggak bisa langsung ikhlas, tapi dari awal harus keinginan ya Allah sebenarnya saya pengen sedekah itu ikhlas. Lah setelah seperti itu mungkin tidak sempurna, kita nyatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah yang mungkin tidak benar-benar baik dari saya ini. Bukan karena baiknya amal saya, tapi saking baiknya Engkau. Allah itu punya nama Syakir, Syakur, Syakir, artinya yang maha berterima kasih. Syakur, syukur itu kalau dari sisi Allah, Allah akan menerima ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak layak untuk diterima, tapi dihargai oleh Allah dan dibalas dengan yang lebih baik. Itu namanya sifat Allah apa? Asy-Syakur, maha menghargai. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bila tadi kajian atau tausiah yang disampaikan oleh Yang Hormat Bapak Ustadz Wahyudi menginspirasi kita jauh lebih baik setelah berhaji. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakan dan lebih baik. Tentu kepada beliau Bapak Ustadz Wahyudi menyampaikan banyak terima kasih juga Bapak Iras, beliau selalu sehat, keluarga. Mohon maaf bila suatu saat juga belum Masjid Ar-Rahman ini sejarah belum tidak. Jadi itu kiranya bisa dapat. Terima kasih. Oh, ada satu. Monggo. Boleh. Silakan Pak. Ampun sing angel-angel nggih. Ampun sing angel. Ini namanya Pak Haji Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengkaji beberapa hal yang ada hubungannya pada waktu kami sendiri di Saudi. Yang pertama itu di wilayah Nabawi. Kami sholat di Masjid Nabawi. Yang namanya sholat kan makmum di belakang imam. Di sana terjadi, walaupun saya tidak melihat imamnya di mana, tapi kami mempunyai keyakinan bahwa imam itu di sekitar Raudhah. Di depan itu banyak jamaah, berarti jamaah berada di depan imam. Karena itu terjadi. Saya lihat sendiri juga bingung, kok masjidnya dipenuhi jamaah, di depan masjid ada jamaah, dan depannya malah di belakang jamaah. Itu menurut pandangan. Ya, pada Islam itu bagaimana? Apa karena kondisi darurat atau gimana? Itu yang pertamanya. Yang kedua itu pada waktu kami di sebelum kami ke hukum di Mina orang yang datang di Mina, saya melihat sendiri ya, atau entah orang Saudi sendiri atau orang apa, begitu sholat saya melihat tidak betul dari jauh datang pakai sepatu dilepas dulu jamaah. Saya melihat seperti langsung ya, yang lain dari Indonesia antri wudhu, dia itu langsung datang lepas sepatu sholat, dan sholatnya itu di tempat tanpa ada sajadah, untuk lewat bolak-balik. Apakah memang ada dasar
bilang dia kalau yang kita sebut memang nggak mungkin bisa apa yang ada dasar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait kondisi di Madinah, saya sendiri saya belum pernah ke sana ya. Tapi yang jelas secara fikih al-makmum itu khalfal imam. Jadi makmum itu harus di belakang imam. Hanya mungkin kondisi seperti itu di Makkah. Ya. Jadi kalau di Makkah itu masih memungkinkan. Misalkan ini Ka'bah. Nuwun sewu. Bentar, kalau di Makkah itu kondisi itu masih memungkinkan. Mengapa? Misalkan ini Ka'bah, imam di sini, itu makmum bisa memutari karena semuanya menghadap ke Ka'bah. Karena semuanya menghadap ke Ka'bah, tapi yang jelas posisi di belakang imam memutari, berarti yang di sini sebenarnya kan kalau dilihat dari sini di hadapan imam, tapi ini masih bisa sah ya. Tapi kalau posisi di Madinah itu tidak mungkin. Karena di Madinah ini berarti utara ya. Utaranya Makkah ya. Utaranya Makkah. Utara apa selatan itu? Kalau saya menghadapnya sih masjid dulu. Dari saya utara. Utara ya. Jadi menghadapnya kan ke utara ya. Hadapnya ke utara, maka harusnya ya tetap semuanya harusnya satu arah. Berarti harusnya ya di belakang makmum. Lah yang mungkin terjadi adalah mungkin di depan ada imam lagi. Ya nggak tahu lagi kalau seperti itu. Apakah jamaah yang di depannya imam ini dia menganut kepada imam yang di depannya lagi. Nah, apakah itu yang terjadi? Tapi yang jelas secara fikih itu bahwasanya makmum itu harus di belakang imam. Yang jadi ukuran apa? Yang jadi ukuran itu napa? Kencet niku napa namine? Tumit. Nah, yang jadi ukuran itu tumit. Jadi makmum harus di belakang imam, ukurannya itu tumitnya, bukan apa namanya niki? Bukan jari kakinya. Jadi misalkan kita sama imam, ini tumit kita di sini, makmum harus posisi di belakangnya. Di belakang yang diukur itu tumitnya. Jadi kaki tumitnya, bukan, karena kalau jari ini kan bisa jadi lebih panjang. Jadi itu wajib Pak, wajib, tidak ada satupun pendapat fikih yang membolehkan untuk seperti itu. Maka saya kurang paham untuk yang terjadi di sana. Tapi kalau semua fikih sepakat bahwasanya makmum wajib di belakang imam. Itu hanya satu-satunya bisa terjadi itu di Ka'bah. Kalau yang seperti itu karena Ka'bah kan semuanya menghadapnya ke Ka'bah, melingkar. Tapi kalau di tempat yang lain pasti kan tidak mungkin karena arahnya kan pasti satu arah gitu ya. Itu dari sisi fikih. Lah kalau ya kejadian di sana gimana? Wallahu alam, saya kurang memahami. Kemudian yang kedua terkait dengan wudu. Wudu, jadi begini, sholat itu kan harus dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu disucikannya melalui mandi, hadas kecil disucikannya melalui wudu. Lah, di sini akan banyak perbedaan pendapat terkait dengan wudu. Apa yang membatalkan wudu apa? Yang membatalkan wudu di sini nanti ada perbedaan pendapat. Terbanyak itu terkait dengan perempuan. Kita menyentuh perempuan ini membatalkan wudu atau tidak ya, menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu membatalkan wudu, dan ini diikuti oleh kalau di Indonesia orang-orang NU, orang-orang Nahdliyin. Ini biasanya mereka mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, jadi bersentuhan kulit bahkan sama istrinya itu membatalkan wudu, baik yang disentuh maupun yang menyentuh. Nanti ada pendapat yang lain lagi, yang batal hanya yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Yang disentuh asal tidak keinginannya tidak batal. Pendapat yang lain lagi yang ini diikuti oleh Muhammadiyah ya, ini menyatakan bahwasanya yang membatalkan itu hubungan suami istri ya. Jadi kalau sekedar menyentuh tidak batal. Tapi ini pun wudunya juga sudah beda. Pendapat yang mengikuti Imam Syafi'i itu yang menyatakan yang disentuh saja batal, itu wudunya ketika mengusap kepala itu cukup sebagian saja. Ini sudah sah. Tapi pendapatnya Imam Hanafi yang juga diikuti Muhammadiyah itu wudunya harus kepalanya semuanya, terus ketika membasuh anggota wudu itu digosok. Itu wajib. Ya. Tapi kalau yang Imam Syafi'i menggosok itu hanya sunnah. Itu ada perbedaan pendapat. Lah sehingga sangat dimungkinkan untuk orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Hanafi atau pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak batal dan kemudian yang membatalkan itu hubungan suami istri, sangat dimungkinkan dia wudunya ini lama sekali. Maksudnya dia dari sana
belum batal, sampai ke tempat itu juga belum batal. Bahkan kalau ulama dulu itu banyak sekali yang wudunya yang sholat subuhnya itu masih pakai wudunya sholat isya. Oke, jadi di zaman Rasulullah itu banyak sahabat yang sholat subuhnya itu masih pakai wudunya yang sholat isya. Disundi? Lah kalau sudah tidur, makanya nanti termasuk perbedaan pendapat dalam hal tidur. Tidur membatalkan wudu atau tidak, ya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i atau sebagian ulama. Kalau tidurnya sambil duduk begini, jadi pantatnya nemplek ke tempat duduknya, itu senyenyak apapun tidak batal. Ya, karena didasarkan pada hadis satu saat Rasulullah ditunggu oleh para sahabat untuk sholat isya. Sahabat sudah nunggu, Rasulullah nggak datang-datang. Datang itu sudah tengah malam, kira-kira sudah jam 2. Sahabat sudah pada tidur. Sahabat sudah pada tidur, Rasulullah datang langsung pada bangun, tidak ada yang wudu, langsung sholat dan tidak disalahkan oleh Rasulullah. Maka kemudian dari situ muncul dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan itu mereka tidurnya sambil duduk. Makanya pendapatnya Imam Syafi'i kalau tidurnya sambil duduk tidak batal. Ulama yang lain mengatakan enggak, yang enggak duduk pun asal tidak nyenyak banget tidak batal. Jadi tidur ayam, nah yang kayak gitu meskipun sambil berbaring, tapi kalau tidurnya tidur ayam itu juga tidak batal menurut pendapat ulama yang lain. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat itu sangat dimungkinkan itu bukan sholatnya tanpa wudhu, dimungkinkan wudhunya masih ada, masih dalam kondisi belum batal. Kemudian yang ketiga, memang yang saya ketahui dari para guru-guru saya, termasuk dipuji oleh demikian banyak bangsa-bangsa lain, itu adalah ibadahnya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kiai-kiainya, ulama-ulamanya itu telaten sekali. Saking telatennya, ini benar-benar memberikan petunjuk, itu ibadahnya bagus. Jenengan cek, yaitu sampai di luar negeri itu terjadi satu hal, itu ada orang ngimami sholat, bacaannya bagus sekali, sampai dikira dia itu syekh, sampai dikira dia itu orang yang alim. Karena kalau disanya orang bacaan seperti itu orang yang alim, bahkan orang Arab sendiri. Makanya kita lihat orang Arab kadang sholatnya nggak teratur, sholatnya sakarepe dhewe, karena memang tidak ada penjelasan fikih sedetail di Indonesia. Lu jenengan lihat sendiri di Arab Saudi itu kan orang sholat sakarepe dhewe. Ya, dan itu memang fikihnya begitu ya. Jadi fikih itu memang luas sekali. Nanti misalkan dalam hal sendakep itu mazhabnya Imam Malik itu Allahu Akbar dilepas, nggak pakai sendakep. Imam Hanafi. Kemudian ada yang di bawah sini, di bawah pusar. Ada yang kita ini kan kebanyakan ikut yang di antara perut dan dada. Ada yang di sini, mazhabnya Imam Hambali termasuk orang-orang Arab Saudi yang Wahabi Salafi itu di atas sini. Nah itu memang beragam, namanya tanawu'ul ibadah. Jadi itu berbagai macam cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam ibadah. Tapi memang untuk di luar sana itu banyak sekali tidak dijelaskan terkait dengan tata cara ibadah yang benar, yang tertib. Ya, sehingga orang sana itu banyak kalau dapat telepon ya diangkat. Jadi dalam sholat ada telepon ya diangkat, sholli gitu ya, atau kadang sholah gitu. Itu karena dia nggak tahu hukumnya, itu ngomong itu membatalkan sholat, dikirain bahasa Arab terus nggak batal sholatnya. Nah itu nggak dijelaskan seperti ulama-ulama di Indonesia. Itu kalau ada orang assalamualaikum ya dijawab waalaikumsalam. Nah itu padahal itu membatalkan. Maka di zaman Rasulullah ada satu peristiwa yang menarik terkait wudhu, tapi ini ya, ada satu sahabat itu sholat sama Rasulullah, di dekatnya, ulangi sholatmu. Dikirain salah apa, sholat lagi, dibaik-baikin sholatnya, ulangi sholatmu. Apa ini, sholat lagi. Ternyata sampai ketiga kalinya ini, ya Rasulullah apa yang salah dari saya kok terus disuruh ngulangi? Wudumu gak bener kan ya. Jadi Rasulullah kok ya kayak ingatkan dari awal. Sudah sholat sampai 3 kali, ternyata yang salah sejak wudunya. Maka Rasulullah pernah mengingatkan wailul lil aqab, ya, celaka itu orang yang wudunya tidak sempurna, khususnya kalau kaki itu yang sering terjadi tumit itu tidak terkena siraman air, ya, itu hati-hati. Makanya yang lebih baik sambil digosok, ya, itu makanya ibadah itu ada sisi zahir, ada sisi batin, dua-duanya penting.
sama seperti pisang itu jenengan mau disodori pisang tanpa kulitnya? Ya kan ya nggak mau ya. Jadi ya kulitnya ya penting, dalamnya juga penting. Aturan syariat fikih itu penting. Batinnya ibadah, kekhusyuan di dalam ibadah itu juga penting. Gak boleh diambil salah satunya. Terlalu fokus ke zahir, lupa batin, itu juga kosong. Nanti seperti ada jasad tanpa ruh. Tapi fokus ke batin terus, yang penting iling, ora salat rapopo. Ini kayak ruh gentayangan tanpa jasad. Jadi salat, semua ibadah itu ada wilayah jasad, ada wilayah ruh, yang dua-duanya harus kita. Makanya ada olahraga, ada olah jiwa. Lah kita itu kebanyakan di dunia